Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di saat kita berbicara dengan Ramadan, satu yang harus kita ketahui, Ramadan ini bukan barang baru. Ramadan ini sudah hadir ke atas permukaan dunia ini sebanyak 1441 kali. Dan Ramadan ini akan datang dengan sendirinya walaupun tanpa diundang. Dan Ramadan ini juga akan meninggalkan kita semua, berganti dengan hari yang Syawal yang fitri. Sejauh apapun manusia itu ingin melarang agar Ramadan ini jangan pergi, tetapi Ramadan ini akan berganti. Kenapa kita katakan Ramadan bukan barang baru? Karena Ramadan itu puasa yang kita kerjakan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang yang beriman pada tahun kedua daripada Hijriah. Sesuai dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang ayat itu menjadi ayat fenomenal, terkenal. Dari malam 1 Ramadan sampai dengan malam 30 Ramadan, semua penceramah guru-guru kita akan membaca ayat tersebut. Ayat ya ayyuhalladzina amanu turunnya pada bulan Sya'ban tahun kedua daripada Hijriah. Maka Ramadan ini bukan barang baru. Sudah 1400 kali manusia menyambut Ramadan silih berganti. Bahkan kita yang ada di sini, di rumah Allah ini, ada yang sudah pernah menyambut, bahkan bertemu dengan Ramadan 30 kali, ada yang 40 kali, ada yang 50 kali, ada yang 20 kali, bahkan ada yang sampai 60-70 kali. Ternyata Ramadan ini bukan barang baru. Sejauh apapun kita tidak menyambut, Ramadan ini akan datang menjadi satu bulan yang penuh barakah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh apapun manusia menyambut daripada bulan suci Ramadan tersebut, Ramadan lambat laun akan meninggalkan kita. Hari ini kita memasuki malam ataupun subuh hari daripada 12 hari bulan Ramadan. Apa yang telah kita kerjakan, sejauh mana amal ibadah yang kita telah perbuat, apakah ibadah puasa-puasa kita, salat-salat kita, zikir-zikir kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita merenung sejenak untuk mengingat satu bulan Ramadan, 11 hari telah berlalu. Hari ini kita melaksanakan ibadah di bulan kedua, di hari ke-12. Apakah amal ibadah kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya ibadah kita sia-sia, kita tergolong kepada orang yang puasa kategori awam? Apakah kita tergolong kepada kategori manusia yang berpuasa khawas? Kalau khawasul khawas itu tingkat para nabi, para anbiya, para aulia, apakah puasa kita hanya menahan lapar, menahan haus, yang sesudah terbenamnya matahari kita berbuka tapi tidak ada satu kelebihan yang kita miliki? Bahkan pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nepegahaba Nabi Musa dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya salah satu hambamu yang sudah beribadah sangat lama. Karena Nabi Musa dan umatnya umurnya panjang. Hantapan lagi kena tunggu 60 tahun. Leh umur urung dah meneu.
Tetapi nabi-nabi terdahulu umurnya panjang-panjang, umatnya panjang-panjang umurnya. Bahkan postur tubuh umat nabi-nabi terdahulu juga panjang-panjang. Nekel le Nabi Musa, ya Allah, saya sudah cukup lama beribadah kepadamu ya Allah. Mana ibadah-ibadah saya yang bisa menyenangkan dirimu? Dah ya Allah, ubena ibadah long yang kandung pubut ya Allah. Dah ibadah long yang jid bersenang ron ya Allah. Yang merasa engkau bergembira padaku, senang melihat aku ya Allah. Sehingga Allah menjawab, wahai Musa, ibadah yang engkau kerjakan semua itu untukmu. Puasa yang engkau kerjakan Musa, salat yang engkau kerjakan Musa, zikir yang telah engkau kerjakan Musa, itu semua untukmu. Kenapa saya katakan untukmu ya Musa? Engkau salat. Dalam salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk membentengi dirimu agar tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Implementasi apabila tak sembahyang lagi tayo. Tujuan daripada salat itu hanya selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, juga tujuan ibadah tersebut agar kita tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pajan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar ke dalam sembahyang. Karena dalam sembahyang tidak ada program untuk mencuri. Dalam sembahyang tidak ada program untuk menghasut. Dalam salat tidak ada program untuk ghibah. Tetapi setelah keluar daripada ibadah salat, kita berbaur dengan seluruh manusia, teman, handai taulan dan keluarga. Kita akan mengucapkan kata-kata. Kita akan menghibah orang lain. Kita akan mengambil hak milik orang lain. Kita akan memfitnah-fitnah orang lain. Itu tujuan daripada salat, agar salat dapat membentengi kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kena sembahyang. Salat satu ibadah yang terencana, yang tak puput, tertib, teratur, dipimpin oleh seorang imam. Seorang imam yang mana dalam salat hanya cerita untuk cemucu. Maka oleh karenanya salatmu Musa untukmu agar membentengi dirimu tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya engkau berpuasa. Puasa itu untukmu ya Musa agar melatih hawa nafsumu, agar dengan puasa yang engkau kerjakan ya Musa dapat membentengi dirimu agar hawa nafsumu tidak berlebihan mencintai kepada dunia ini. Sedangkan yang terakhir, engkau berzikir siang dan malam. Siang dan malam engkau berzikir kepadaku, beristighfar kepadaku. Istighfar itu juga untukmu ya Musa. Dengan engkau memperbanyakkan menyebutku, dengan engkau beristighfar kepadaku, membasahi bibirmu menyebut aku ya Musa, dengan zikir-zikir itu akan melembutkan hatimu. Untuk kuluna ate dengku bekre hati yo. Hati yang keras tidak akan pernah mengeluarkan air mata. Dak ubek ke peklik legok manteklik dengku. Yang ka benak tak ate yo. Tidak ada sedikit penyesalan. Tidak ada sedikit kita merasa kecewa apa telah kita kerjakan selama ini. Tidak ada. Karena apa? Hati ini mulai tertutup dengan dosa-dosa yang kita kerjakan, sehingga zikir itu untukmu. Kalau demikian ya Allah, manalah ibadahku yang kukerjakan selama hidupku ini yang bermanfaat, yang engkau bisa suka senang kepadaku ya Allah. Musa,
Yang paling aku senangi hari ini di antara amalia-amaliahmu, yaitu engkau bersedekah, berinfak, membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, yang mana apabila engkau mengeluarkan sedikit hartamu ya Musa, orang lain fakir dan miskin akan merasa gembira, merasa senang, tersenyum. Di saat aku melihat fakir miskin, anak yatim merasa tersenyum, aku pun ikut tersenyum Musa. Aku tersenyum karena melihat mereka tersenyum. Tetapi apabila aku melihat mereka murung, sedih, aku pun sedih Musa. Allah memang tidak menyatakan wajib kepada kita bersedekah. Yang Allah wajibkan hanya zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi perintah untuk bersedekah itu merupakan sebuah perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendatang ajal kematian beliau meninggal dunia, Rasul berpesan kepada sahabatnya dengan 3 pesanan. Apa pesanan Rasul? Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Karena Allah mewajibkan kepada kita 2 hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa, zakat, haji, dan juga ibadah sunat lainnya. Tetapi yakin dan percaya, kita ada kewajiban yang kedua, hablum minan nas. Hana je tahu dep tidro, baikna rencana mati kedro, tanam kedro, hana. Segala amal ibadah kita di atas permukaan dunia ini hanya untuk Allah. Itu hablum minallah. Sedangkan hablum minanas yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita membutuhkan teman, membutuhkan saudara. Walaupun kadang saudara rohani kita jauh, tetapi kita memiliki saudara jasmani. Afsus salam, tebarkan salam kepada siapapun saudara yang seiman, seagama, seyakinan. Yang kedua apa? At-ta'amu ta'am, berilah makan. Ini bulan puasa, bulan mulia, bulan yang yang mana seluruh amal ibadah sedekah yang diberikan oleh setiap manusia akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipatan. Yang mana di bulan ini anak-anak yatim, fakir dan miskin sangat memerlukan uluran tangan daripada kita. Hari ini kita yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, karena kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Lahir tanya anak tamai sapu, bedaan tamai belanja mubajet dan tabak. Semua lahir manusia kata fitrah. Semua manusia lahir ke dunia dengan tangan tergenggam. Aci nejak bak bidan, aci nejak rumah sakit. Boh yang lahir secara normal maupun operasi mandum jaruh amin menggenggam. Kenapa? Keluar sebuah istilah ataupun sebuah pelajaran. Setiap manusia yang lahir memiliki cita-cita. Di manusia yang lahir dunia, rasa-rasanya ingin memegang dunia ini. Himmatur rijal wa taskutul jibal. Santang gunung-gunung yang berjik tanya mendum. Itulah nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kita melihat semua manusia akan melepaskan tangannya. Ternyata dunia ini yang selama ini saya kejar-kejar, dunia ini yang siang malam saya lupa beribadah kepada Allah, lupa berkomunikasi dengan Allah, ternyata dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah.
Dunia tempat bercocok tanam. Dunia tak ubahnya sebuah terminal. Sehebat apapun terminal bandara dibuat oleh manusia, tidak ada satu manusia pun yang mau tinggal terminal tersebut. Tidak ada. Kenapa? Karena ada sebuah harapan keluarga yang kita tinggalkan. Semua kita ingin pulang kampung. Yang dilarang mudik, Pak. Mudik haibi, pulang kampung juga. Yang kata balon, elon lo kutip daripada berita, Pak. Yang dilarang mudik pulang kampung itu boleh. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kita akan pulang kampung ke mana? Bukan pulang kampung ke tempat saudara, kita akan pulang kampung ke alam barzah sembari kita dibangkitkan di hari yaumil qiyamah. Maka kita hidup dua kali, mati sekali, Pak. Uronyo yang hidup, kita akan meninggal. Kita akan transit di alam barzah Allah Subhanahu wa taala, dan di alam barzah kita akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal amaliyah kita. Selama kita hidup di atas permukaan dunia ini dan dibangkitkan kita di yaumil qiyamah akan mempertanggungjawabkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang telah meninggal, orang yang truk nyawang bak garah-garah, Pak, dia ingin hidup lagi. Cuma kita enggak tahu. Maka orang yang katruk nyawang bak rukung, orang yang kawa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Napa singgah ya Allah kamu udonya si ada. Sebentar saja Allah singgahkan kami. Sehingga Allah bertanya, untuk apa? Kepa udonya alam. Jawaban yang paling singkat, fasaddaqah. Kami ingin bersedekah ya Allah. Kami telah engkau titipkan dulu harta, kami telah engkau titipkan jabatan, kami telah engkau titipkan tenaga yang sekuatnya ya Allah. Hari ini kami ingin bersedekah ya Allah dengan harta yang kami miliki. Timbul pertanyaan, kenapa sedekah? Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kenapa orang yang sakratul maut, kenapa orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bersedekah? Yang pertama, sedekah meringankan sakratul maut. Nanti kiban takut sakratul maut. Di saat malaikatul maut ingin menjemput ruh Rasulullah, pada saat Rasulullah sebelum wafat, hanya satu manusia yang tahu kapan dia wafat adalah Rasulullah. Karena sebelum malaikatul maut datang, Jibril sudah memberitahukan. Sehingga Rasulullah di rumah dalam keadaan sakit, truk sidra manusia berbaju putih, Assalamualaikum. Tubit Fatimah Zahra, Waalaikumsalam. Rasulullah sakit. Get, tolong pegah bar Rasulullah nalun tuan di. Saya menunggu di luar hingga Fatimah datang. Ya Rasulullah, ada seorang manusia besar, gagap, panjang, berbaju putih, dan orang itu tidak pernah saya lihat sebelumnya ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya kepada semua para sahabat, Abu Bakar, Ali, kepada Aisyah, wahai manusia-manusia, orang-orang yang aku cintai, tahukah siapa pria yang berbaju putih tadi? Dia adalah salah satu utusan Allah yang memisahkan manusia dengan keindahan dunia. Dia adalah malaikatul maut. Maka mandum ban As-Surmuh Rasulullah menangis. Mereka mengatakan bahwa waktu Rasulullah di dunia ini tidak akan lama lagi. Sehingga dipersilahkan masuk. Muhammad, sudah siapkah engkau? Hari ini seluruh pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan ruh yang paling mulia. Siap. Sehingga pelan demi pelan ketarik nyawa. Maka yang paling pun lebih dia waki tengku. Aki lebih menyonyawang kanale lagi langkolkah dia.
dan yang paling lama dingin dan akan selalu panas sampai 2 jam ulai. 3 gon njak baru meninggal. Baik dah jauh kudeh. Mio dah jauh kudeh nak ingat mati. Karena untuk ingat akan kematian 2 buah tempat, Pak. Kuburan ke rumah sakit. Yang tinggal dengan mati, anda kalau lu kata cara oksigen kena babah kata oh sangat nak trip le, ilung lagi yang itu. Dia apa kuburan takalan berjuta manusia, ribuan manusia tidur di sana, yang di samping sininya suami, di sebelah kanannya istri. Apakah pernah mereka berkomunikasi? Truk malaikat yang balakau, hai bapak urujih napeng hino dari pane pengen honba. Hanji ke seorang yang samping, tetap yang laki-laki. Di saat ditanya kepada istri, selama hidup kamu tidak ibadah membuka aurat, hanji ke pegahan lagi wilakau ilung hana. Karena di sana akan kita pertanggungjawabkan nafsi. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal semua ini, sehingga perlahan demi perlahan ruh Rasulullah keluar. Truk bak rukung nyo Nabi Pak. Truk bak rukung nyawang Nabi kun sakit dia tak. Ya malaikatul maut, apakah begini sakitnya sakratul maut lagi nyo? Wahai Rasulullah, nyo 70 ke kalung peringan hingga Rasul menangis. Kan geklik ke dong Nabi. Dia bukan menangisi sakitnya sakratul maut, tapi dia menangisi di saat kata malaikatul maut, ya Rasul, nyok 70 ke kandung peringan. Memenyokan 70 ke keperingan, tanya tak, panca-panca dalam ruangan Pak. Sehingga di saat nyawa Rasul sampai kepada gargara, Rasul dema-dema, ya Allah, timpakan seluruh sakit sakratul maut umatku kepadaku. Kerana agak tu ambil kelakar kata ni nyo anak-anak long permoh long mentel colong Allah nak peringan ni perut balung segala mentang. Tapi tidak, Rasul mengatakan, ya Allah, seluruh sakit sakratul maut yang akan ditimpa oleh umatku nanti, ya Allah, timpakan kepadaku. Di nan cinta Nabi kedayo, nak cinta dayo kepada Rasul. Sejauh manakah cinta kita kepada Rasul? Jawaban ada pada diri urun Syilon Tuan Ban Bandung. Apa kita telah melaksanakan sesuai dengan perintah Rasul? Inilah yang menjadi pelajaran. Yang kedua, Pak, kenapa orang telah kembali kepada Allah, pingin kembali ke dunia? Yang pertama, sedekah itu meringankan sakratul maut. Yang kedua, sedekah menjadi lampu penerang di alam barzah, terang ruh. Yang ketiga, pintu surga yang bernama as-saqayah yang akan dilalui oleh orang yang dermawan. Yang keempat, tanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena gemar bersedekah. Nabi hanya galak gurung kriat. Karena Nabi bukan tipe orang yang kikir. Nabi tipe orang yang memberi. Bahkan Nabi memberikan semua harta yang dimiliki kepada seluruh penduduk kota Mekah. Padahal Nabi tergolong kepada orang yang hidupnya pas-pasan. Yang kelima, kenapa harta menjadi pertanyaan bagi kita? Karena harta akan ditanya oleh Allah, dari mana kita dapatkan dan kemanakah kita belanjakan harta tersebut. Hari ini, hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang berbahagia, kita semua yang telah masih diberi sedikit umur panjang oleh Allah, mantengna memet-met ayo manteng taturi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua di sini, mari memperbanyakkan kesempatan sebelum Ramadan ini meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semua, karena manusia ini baharu, berubah-ubah manusianya. Bahkan manusia itu ada 4 tipe. Nah tipe manusia, nyoba cuti 5 minit tu, mengapa 20 minit. Ada tipe manusia, 4 tipe manusia. Manusia yang pertama itu manusia tipe air hujan. Jadi tak kala dilung horuh dah. Tipe air hujan, manusia yang tergolong kepada tipe air hujan, dia akan menyirami, menyejukkan setiap manusia, rekan, handai tolan dimanapun dia berada. Dia akan selalu dibutuhkan.
Panau dengan galak terujun kecuali urang bangai. Semua manusia ingin hujan karena hujan itu rahmat. Dan tipe manusia air hujan, dia akan menjadi rahmat, penyejuk, akan menjadi tentram bagi setiap manusia-manusia yang lain. Tipe manusia yang kedua, tipe manusia mata air. Tipe manusia mata air, dia akan didatangi. Itu tak leurang. Lagi orang gunung yang tidak mata air, bor, dia akan selalu dicari, untuk diminta petuah, untuk diminta gambaran, untuk diminta sedikit tausiah maupun sebagainya. Dia dicari oleh setiap manusia dan didambakan, dan manusia semua akan mendatangi beliau. Tipe manusia yang ketiga dan yang keempat itu mudah-mudahan baik roh bak tengok. Tipe manusia yang kelih, manusia air pam. Menyo anak tabayu haile. Aci be ne bayu IPDM, aci be ne belo token listrik. Udah i lampu listrik, ija IPDM enggak. Tipe manusia ketiga, dia berbuat sesuatu, awal dia pikirkan padum penayah gelung. Di saat ada orang ajak dia untuk berbuat sebuah amal, apa yang saya dapatkan? Rupiah padung kudu mai elong. Apa keuntungan bagi long? Karena yang dia pikirkanlah keuntungan materi semata-mata, karena materi dia. Walaupun janji Allah akan diberi pahala, pahala ada. Nyoda maksud lebih dosa, dosa juga ada. Tapi rupiah, nomor rupiah ada orang hana jai gula ke danda apa? Aci jok peng ba orang hana jai gula. Aci jok peng ba orang idiot. Menyopeng itu di wajib mentang sembahyang Hanafilah. Mantang wajib sembahyang apabila itu ripeng dicuri urinang yang wajib mantang sembahyang Hanafilah tinggal sembahyang. Baik bangai draw, baik pengedraw. Ketiga itu tipe manusia air pama. Yang keempat, tipe manusia air comberan ipare. Nyai manusianya hoyang jak but dugah peka but keun kegop upat gop gaduh jengkai ubena harta gop pai ceme hoi ba. Seolah-olah harta orang semua nanti akan ditanya kepada dia. Ente tok lauru hanang tebena yang harta gop, harta drot hai dapat tupai no. Dari mana kita dapatkan? Ke mana kita bawa? Hana urusan. Baik gaduh jengkai. Makanya kunci kesuksesan dan keberhasilan bukan pada materi tapi pada hati. Menyota begah kaya urang bahagia, kaya tat karun. Kalau kita katakan pangkat dan jabatan yang buat manusia biasa, so lebih pangkat dengan Fir'aun. Bukan hanya raja, dia memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Kalau kecerdasan yang membuat manusia itu bahagia, Hamam, Menteri Luar Negeri dalam negeri Fir'aun, dan juga Menteri Sekretaris Negara Fir'aun. Tapi ketiga-tiga manusia tersebut mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana jaminan pak harta, hana jaminan pak pangkat dan jabatan, hana jaminan juga pada kecerdasan. Cuman ketiga-tiga itu perlu. Harta perlu, hana harta hanjalan atas masjidnya pak. Munyo hana urang carang, hana itu ciptakan kiban masjidnya belaga. Karena masjidnya pernah lega ori, murung ja dali. Tetapi alhamdulillah long selalu kepada Pak Ustaz. Dibangunkan masjid ini kembali oleh Pak Haji hingga masjid ini menjadi salah satu masjid yang fenomenal di Los Mame. Walaupun masjid kampung, harus kita bangga. Dan selanjutnya, air comberan tersebut holnya ija selalu dia akan membawa malapetaka. Mubeh hoya hidup, pak hidup. Mana bau kita manusia? Kita selalu duduk untuk mengupat, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, saudara-saudara kita, tanpa mau kita berkaca melihat kekurangan yang kita miliki, yang telah kita kerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan sedikit, mari, Ramadan sudah malam, sudah hari ke-12. Sejauh ini amalan kita belum ada satu jaminan yang diterima. Leh ne buka puasa, ne laki doa ya Allah, ne terima puasa dong bunuh. Laki ada oleh sembahyang, kenapa disunatkan untuk beristighfar pak?
Bahkan disunatkan karena sunat untuk istighfar itu ada hadis. Karena dalam tubuh sembahyang dari salam, dari takbir sampai salam, hana jaminan khusyuk habis dia. Dan hana jaminan semua ibadah kita sempurna. Maka oleh karena beristighfarlah, mohon ya Allah, kami tahu ibadah kami tidak sempurna, maka terimalah amal ibadah kami. Dan juga dengan Ramadan yang akan sedikit mendatang kepada kita, dan akan angsur berangsur Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Marilah jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir, walaupun pada malam mak megang tahun yang lalu. Saya bersini kita memohon ya Allah, Ramadan akan pergi. Ni pemerempok alam ya Allah. Urang kamu rumpok nyan doa tu nak kali hana tinggal le tengok kenahan. Inilah menjadi manusia cepat lupa akan budi baik daripada saudara-saudara kita. Tiga pubut salah sampai kiamat ingat. Yang kai pubut ke sama umasa yang tantingan. Makanya yang paling le pahala dunia nyon yang ke dari kecil, dari wali kota, gubernur sampai kepada presiden cukup le. Yang hana payah sembahyang tahajud, yang hana payah sembahyang duha, hana payah berzikir, titik urut transparan pahala. Mandum merunjukkan ke masalah dana desa mandum. Dana DG ho ke balik pak kecil, baju peng pak kecil muno gede, wali kota apa kita langsung menjadi hamba yang muflis karena selalu kita menghujat, mengupat orang lain. Dan dosa yang kita kerjakan menyogolong tajak baurnya terkait maaf hang gemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan Allah mudah gemah, tapi dosa dengan sama manusia, datanglah kepada manusia tersebut, carilah kemaafan kepada manusia yang pernah kita zalimi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.